Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berada pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak dosen Acep Rohani Hamdani, SPD MPD yang kami hormati, dan kepada teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bagaimana pengimplementasian Pancasila pada zaman Orde Lama. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan saya Novalianur Asisipa selaku moderator dan rekan-rekan saya yaitu Vina Sofia Indriani, Vera Safitri, dan Anissa Zahira Sofa. Sebelum memasuki inti pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Pancasila dan kapan masa Orde Lama itu dimulai secara singkat. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kalimat Sanskerta, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan masa Orde Lama dalam sejarah Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965. Sekian penjelasan secara singkat dari saya. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, saya Vina Sofia Indriani akan menjelaskan pengertian Pancasila pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada masa Orde Lama, terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, dan periode 1959 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya, berada dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah, inlander, dan menjadi masyarakat merdeka. Selanjutnya, pemateri kedua, saya persilahkan. Saya Dera Safitri Nur Hilman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periode yang terjadi pada masa Orde Lama. Seperti yang diketahui bahwa pada masa Orde Lama terdapat 3 periode. Yang pertama yaitu pada periode 1945 sampai dengan 1950. Pada masa ini Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa yang dijajah, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, sehingga harus beradaptasi dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menimbulkan perbedaan pendapat antara rakyat yang setuju dengan rakyat yang tidak setuju. Oleh karena itu, perbedaan pada periode ini menyebabkan sila keempat Pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat belum dapat dilaksanakan karena penerapan demokrasi pada masa ini yaitu demokrasi parlementer di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintah dipegang oleh presiden. Sistem ini menyebabkan tidak adanya kestabilan pemerintah meskipun konstitusi yang digunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam prakteknya belum terwujud sehingga terdapat beberapa pemberontakan pada masa ini, yaitu pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso dengan tujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia dengan ideologi komunis. Pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Marijan Kartosuwiryo dengan tujuan untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Selanjutnya, periode pada tahun 1950
sampai dengan 1959. Pada masa ini, pemerintahan bersifat demokrasi liberal dan masih semu dengan landasan Undang-Undang Serikat. Pada masa ini, rakyat diberi kebebasan tanpa pembatasan atau persyaratan untuk melakukan kegiatan politik. Oleh karena itu, pada tahun ini bermunculan partai politik. Dengan bermunculannya partai politik tersebut berakibat kabinet baru yang akan berjalan apabila di dalamnya terdapat koalisi. Adanya koalisi karena tidak ada partai yang menang mutlak, sehingga partai yang berkuasa kehilangan dukungan dan kabinet dibubarkan. Atas peristiwa tersebut, demi kepentingan negara, Insinyur Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1950 yang menyatakan bahwa konstituan dibubarkan serta kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian mengkehendaki terbentuknya MPRS dan DPRS. Pada masa ini juga terjadi beberapa pemberontakan, yaitu pemberontakan Republik Rakyat Maluku Selatan, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, dan pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin dilepas dari NKRI. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri berikutnya. Saya akan menjelaskan materi pada periode 1956 sampai 1965. Dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup. Politik konservasi menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok lagi bagi NKRI. Presiden Soekarno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan Ustek dan menyebarkan nasionalisme, agama, dan komunisme. Adanya upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di medium tahun 1928. Oleh karena itu, D1 atau TII yang mendirikan negara dengan dasar Islam. Baik, kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi-materi yang akan kita bahas. Jadi, kesimpulannya, pada periode 1945 sampai 1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu, termasuk upaya-upaya untuk mengatasi Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DITII yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Nah, pada periode 1956 sampai 1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi ini bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik, konfrontasi, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Nah, pada periode 1950 sampai 1559, pada tahun ini sistem pemerintahan yang liberal sehingga lebih menekankan hak individu. Dengan demikian, dinamika perdebatan ideologi antara kelompok Islam dan Pancasila adalah wajah dominan perpolitikan nasional
dari tahun 1945 sampai 1965. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mau lisan ataupun tulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.